Ibadah Raya GBI Minggu 4 Juni 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldi. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Yeay. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Say, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku sembah. Bersukacita sama-sama tepuk di atas kepala, yo, haleluya. Yang bersukacita sama-sama kita mengatakan, say, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Di iman kami ya Tuhan, tak ku sama-sama sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku semuanya. Oh Allah sumber, yes, kuatku, sumber kuatku, sumber. Sama-sama tepuk tangan ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Allah sumber. Saya mau dengar jemaat sendiri katakan, Allah sumber. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Yes, Lord. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes Lord. I believe in you. I believe in you. Sorak-sorai haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Yes Lord, yes Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama kami di setiap musim hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Biar perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes, Lord. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Yes, Lord. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bahkan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu. Haleluya. Sebab Kau yang layak terlihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu, Engkau baik. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, oh di hidupku. Ku percaya, ku percaya, oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, oh di hidup. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, oh ku percaya, Kau bekerja, ada kepastian
bersama-sama dengan iman. Oh ku percaya, ku percaya, oh kau bekerja. Yesus mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama angkat tanganmu, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang oh kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, oh yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Oh ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Kami terima kemenangan itu Tuhan. Hari ini Happy Sunday Tuhan. Satu lagi hari yang perlu kami menangkan ya Bapa. Berdaulat Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah menempatkan kami menjadi yang teristimewa hari ini. Ketika Engkau membangunkan kami hari ini. Selalu ada kata happy sebelum Sunday. Hari ini Tuhan kami punya satu alasan lagi untuk merayakan kebaikan-Mu. Roh Kudus ambil alih ini ibadah-Mu menempati sampai ke sudut-sudut ruangan ya Tuhan. Bertahta di atas hati kami pribadi lepas pribadi. Terlebih aku Tuhan dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Biar aku membuka mulut hanya suara dan pesan-Mu, hikmat-Mu saja ya Tuhan yang terdengar di tempat ini. Untuk membangkitkan ya Tuhan hati-hati yang boleh keluar dari sini tidak lagi menjadi orang yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Wah puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Wah asik nih ada jam di belakang dan gede. Biasanya saya gitu, saya selalu kesulitan untuk melihat. Kalau casing mungkin masih muda, tapi percayalah saudara, di dalam tua banget. Udah mulai rabun-rabun gitu. Shalom semuanya ya, saya kenalkan diri lagi, saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Ya, saya orang yang ditarik paksa oleh Tuhan, ya saya mengucap syukur saya
dipaksa sama Tuhan untuk pulang kembali ke jalan Tuhan gitu ya. Kira-kira 13 tahun yang lalu saya juga masih dalam pemrosesan sekarang. Mengucap syukur, terima kasih kepada Bapak Gembala ya. Kok Iwan ini juga salah satu rekan yang selalu memberikan apa ya, kekuatan gitu. Bahwa sama Tuhan itu gak ada yang berubah, tetap bisa bersenang-senang tapi tegak lurus gitu ya. Sama juga Ibu Gembala, Kak Ola ya, kalau lihat ini hak sepatu saya dipanggil khotbah di mana-mana itu selalu menyesuaikan dengan seberapa tinggi Ibu Gembalanya. Karena percayalah saudara, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Dan berfoto bersama Kak Ola tanpa hak itu bunuh diri saudara. Sumbangan yang kurang baik buat peradaban. Terima kasih Kak Ola, Kak Iwan dan juga dengan staf pelayanan jemaat, staf pengembalaan dan juga jemaat. Saya senang nih kalau udah mulai buka masker. Kita kelihatan lebih muda 2 hari. Saya ditemani oleh suami saya ya, namanya Paul Tuana Kota, dia Ambon tapi mama mertua saya Cina. Jadi ginilah dia Ambon diragukan, Cina dipertanyakan. Dia cuma punya hidung Ambon, selebihnya gak jelas ya. Kami itu kayak biar kita saling mengenal ya, kenal maka sayang ya kan ya. Kami itu bumi dan langit. Ya dia tuh ibaratnya kalau saya dulu Ali Topan anak jalanan, kalau dia Ali Sopan anak salaman. Salaman, salam damai, salam kasih. Gitu hidupnya dari perpustakaan sama gereja. Kalau saya kan dari disco ke disco yang lainnya. Dulu ya gitu, dulu ya kan ya. Suami saya ini dulu satu sekolah tawuran, puji Tuhan cuma dia yang gak diajak. Jadi memang segitu, kalau menurut saya dulu ya, segitu hambarnya. I'm sorry oke, bestie forever. Ya oke, hari ini tuh saya senang banget ya. Saya senang banget kenapa waktu dikasih temanya adalah iman. Saya senang banget yang namanya ngomongin iman. Kenapa? Karena memang 13 tahun ini pun perjalanan saya itu ya perjalanan iman gitu. Saya nanti akan kombinasikan dengan kesaksian ya, sedikit-sedikit ya. Supaya tahu bahwa khotbah itu kan dia harus ngubah si pengkhotbah dulu ya kan ya, kalau enggak kemana-mana tuh khotbah. Jadi saya senang banget waktu dikasih temanya adalah iman. Wah saya senang banget tuh kalau ngomongin iman. Kenapa? Karena juga saya dalam perjalanan iman itu saya belajar banyak gitu bagaimana mengaktifasi iman. Iman itu ternyata saya sebagai orang biasa itu juga salah-salah mendefinisikan. Saya kadang salah. Definisinya udah jelas di Alkitab udah dibilang bukti yang gak terlihat dasar untuk berharap. Iya kan ya. Tapi letaknya bukti di mana, dasar di mana, saya sebagai orang biasa saya sulit gitu untuk mengaktifasi iman ketika saya nggak ngerti bukti yang di sebelah mana, dasar yang di sebelah mana. Nah, saya hari ini saya mau bagiin aja ya karena khotbah itu kan harusnya historika, biblika dan praktika. Cile, saya itu lagi tesis S2. Saya udah bukan migran lagi, saya udah mau mimisan. Jadi saya waktu pas masuk ke teologi ya, waktu saya kuliah itu saya bilang gini, kalau sudah tertulis di dalam Alkitab, terjadi di belakang, historika, dia tercatat di Alkitab, biblika, harusnya praktika bisa dipraktekkan kan, sehingga gak sulit gitu. Nah caranya gimana? Iman juga seperti itu. Yang pertama itu sebetulnya waktu kita ngelihat bukti dari yang tidak kita lihat dan dasar dari yang berharap. Kita kan mesti tahu dulu bukti letaknya di mana, dasar letaknya di mana. Bukti itu past tense saudara, jadi dia itu udah terjadi. Dan dasar itu future. Dia baru mau. Nah kita termasuk saya tadinya kebalik-balik. Kenapa? Karena kita sebagai orang dunia itu masih menggunakan kata-kata di tempat yang salah. Jadi misalnya nih kalau misalnya ada orang bilang gini ke kita. Gue pinjam duit lo dong 3 minggu. Ntar gue ganti deh. Pasti kita nanya buktinya apa? Iya kan? Iya kan? Nah dengan itu akhirnya jadi gue salah mendeteksi definisi iman yang ada di dalam Alkitab. Waktu kita bilang bukti, sebenarnya Tuhan udah kasih bukti yang tidak terlihat dan itu sudah terjadi. Karena kita sering, jadi kalau besok ketemu sama orang mau pinjam duit, langsung aja jangan bilang bukti ya, panjernya mana. Supaya kita baca Alkitab jadinya kita tidak terguncangkan gitu ya. Kayaknya Tuhan kasih bukti, Tuhan buktiin dulu. Bukti apa lagi kata Tuhan. Justru karena sudah dibuktikan sudah terjadi di masa lampau, maka itu dasar buat kita untuk berharap ke masa depan. Jangan kebalik-balik. Dari situ dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya kan ya. Oke itu saya mau masuk ke iman. Iman itu
Sebenarnya kenapa sih ya kita jadi Kristen ya? Begitu kita lagi ibadah, iman kita, wah keren banget. Begitu kita keluar, makan babi sedikit ya, nanti kan ya di bawah, oke ya. Dagingnya aja oke, lemaknya nggak usah. Oke. Begitu kita makan, lusa baper lagi. Kita itu gampang terguncangkan dengan apa yang terjadi ketika kita itu tidak dalam ibadah, tidak berada di dalam kerohanian kita. Nah itu kenapa ya? Kenapa ya? Ternyata saudara, saya belajar ya waktu mengaktifasi iman. Iman yang memerdekakan itu dia punya dua unsur yang harus ada. Dia harus punya dua. Imannya itu harus kelihatan dan imannya itu harus menerobos. Ketika kita memiliki dua itu, kita merdeka. Wah caranya gimana gitu ya. Saya kasih spoiler di sini kan, iman yang menerobos itu cuma satu padahal butuh dua ya. Oke, saya flexing sedikit ya. Tamara Geraldine, Tuan Kota STH Esos. Flexing ini adalah nilai kesaksiannya saudara. Itu juga iman. Kenapa? Karena saya bilang orang-orang itu ya, sebagian besar yang mengenal saya itu tahu ya, saya itu orang yang paling gak suka sekolah. Sekolah semua saya sogok. Gak dapet juga ijazahnya. Habis aja duitnya. Kenapa? Karena saya males. Saya males. Saya waktu sekolah itu saya itu julukan saya anak setan dunia akhirat. Untung gak saya imanin. Itu dari suster loh. Kamu anak setan dunia akhirat katanya gitu. Wali kelas pun mengamini anak setan dunia akhirat. Saking saya males dan saya gak suka sekolah. Saya punya slogan, if you wanna be rich and happy, don't go to school. Ampun gak tuh. Jadi kalau saya pakai nama itu di sini, itu adalah nilai kesaksian. Semua orang-orang yang saya jerumuskan pada waktu itu di masa kejahilan saya, ya ratu-ratu disco itu, biar bertobat mereka. Mereka semua kalau ngeliat itu mereka bilang, lu jangan mikirin disco lagi itu, Tamara sekolah mulu, dikit lagi kiamat. Jadi saya perlu, kalau hari ini saya sekolah, semua orang tahu itu karena Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, hari ini saya mau tesis Tuhan. Paling tidak ada teman-teman saya yang udah gak mikirin disco. Dulu saya yang jerumusin. Saya mau sekolah terus Tuhan. Saya bilang sama Tuhan juga dengan iman Tuhan. Kalau saya sekolah bisa nutup paling tidak 3-4 disco yang ada di kota. Jadikan saya Samsung Tuhan. Doktor cuma S3, Samsung sampai S21. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya gitu, jadi apapun itu harus ada nilai kesaksian. Itu saya mau sebutin itu ya. Iman yang menerobos, iman yang memerdekakan. Percayakah saudara ya bahwa yang namanya pengalaman kita ya, puncak-puncak kita beribadah secara rohani, penyelamatan Tuhan yang epik-epik atas hidup saya dan juga saudara, kedalaman kita dalam memuji menyembah Tuhan, itu tidak memerdekakan saudara. Karena kita yang memerdekakan itu apa? Yohanes 8 ayat 32 tuh bilang pengetahuan tentang kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin saudara ya. Jadi kita gak kayak gini, begitu di sini kita kuat, angkat tangan ya teriak-teriak. Begitu di rumah kita baper lagi mikirin, aduh gue bangkrut, aduh anak-anak gak bisa diajak ngomong, aduh suami gue lihat hidungnya aja udah bagus, ya kan ya, aduh gue sakit gitu. Hari ini kita belajar iman yang menerobos dan memerdekakan. Oke, ini iman yang menerobos. Saudara, dan kita tangkap dulu ya slide selanjutnya. Kebenaran dari firman Tuhan ya, tetapi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ini kalau kita baca ya, Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 3 itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya gak kelihatan saudara. Sifatnya betul-betul gak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatur di dalam firman, dikatakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu adanya duluan daripada yang terlihat. Apa yang kita lihat sekarang itu terjadi karena apa yang tidak kita lihat. Bahkan bumi dan langit. Kita gak ngelihat diciptainnya kapan. Tapi karena kita punya iman, kita punya rasa percaya kepada Tuhan bahwa ini diciptakan dari firman yang diperkatakan. Maka semuanya hari ini ada. Gitu ya. Jadi demikian pula dengan apapun kondisi kita hari ini sebetulnya enggak kelihatan. Tapi kalau kita punya iman yang sama dengan apa yang dilihat oleh rohani kita, jasmani itu akan kita lihat hari ini juga. Saudara ya. Oke, slide selanjutnya. Tangkap ini saudara. Nah ini saya mau main game sedikit ya. Saya mau ajak semuanya aktif. Biar apa? Biar gak ketiduran. Saya itu kalau khotbah panjang loh, 2,5 jam. Nanti makanan dibagiin di sini. Gitu ya kan ya.
suami saya namanya Paul. Kan kalau Rasul Paulus berdoa panjang ya, sampai ada yang mati ya, jatuh. Pas khotbah ya kan, jatuh, ngantuk, jatuh, mati gitu. Itu belum ada kan? Jangan, oke. No. Dia Paul, saya Paulina, penjahat zaman dulu. Tarik sama Tuhan. Oke, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin saudara ya. Segala berkat rohani. Jadi sekarang kalau misalnya saya bilang aminin lagi ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Oke, ulang lagi ya. Salah ya, nggak mau amin ya. Ya, ini bukan jebak, tapi saya mau itu udah di garis bawah di situ. Tadi memang saya ganti dengan kata akan. Padahal di situ telah. Kenapa? Karena perbedaan yang sangat signifikan dari kata telah dan akan. Jadi waktu firman yang ya dan amin itu mengatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah. Jadi itu sudah ada di dalam diri saya dan juga saudara. Dan di situ dibilang kepada kita segala itu semua saudara. Semua berkat rohani, kebenaran, kedamaian sejahtera, sukacita itu berkat rohani sudah ada di dalam diri saya dan juga saudara. Hari ini di dalam surga itu. Di situ gak dibilangin tuh kepada kita itu adalah saya dan juga saudara. Dia gak bilang di situ kepada ibu-ibu gembala, pengkhotbah, diaken, worship leader. Gak saudara, semua. Itu saya dan juga saudara. Dan itu telah Tuhan tidak berhutang. Masalahnya mata rohani kita bisa lihat gak? Kenapa? Karena ketika iman kita itu bisa melihat semua berkat rohani itu udah ada. Yang tidak kelihatan itu bisa kita lihat. Maka yang jasmani itu juga kita lihat hari ini. Amin saudara ya. Amin ya. Jadi iman itu sekali lagi. Iman itu ternyata bukan isi, bukan esensi. Keren banget gak sih? Saya juga amazed dengan cara saya ngomong sejak kuliah. Ampun, dulu waktu saya pernah di industri entertainment jadi MC, ya kan ya. Wah, najis bibir, apa juga saya pakai untuk menyelamatkan acara, ya kan. Sekarang saya menyelamatkan hidup saya. Jadi saya atur, nah itu keren banget gak ngomongnya. Jadi iman itu untuk orang percaya bukan esensi, bukan isinya saudara. Tapi substansi, makin keren lagi gak sih? Saya terpukau sama Tuhan. Substansi itu adalah apa? Adalah sifat yang harus dimiliki oleh sesuatu. Jadi dia itu sifat, dia itu karakter. Jadi ketika kita bilang ya, iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu makanya harus memiliki si iman itu sendiri. Harus memiliki sifat. Maka orang percaya dia harus bersubstansi, substansinya itu adalah iman. Dia itu menentukan. Jadi kalau misalnya nih saudara ya, yang namanya kelihatan aja kita mau bilang nih ya, mau beli tas aja tuh ya. Ya kan kita mesti punya cara ya untuk mendapatkan tas itu. Nah itu juga hubungannya dengan si iman ya. Jadi di sini kita tangkap dulu ya kebenaran firman Tuhan bahwa Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus hari ini sudah lunas tidak berhutang. Buat saya dan juga saudara, semua berkat rohani itu ada di kita, di dalam surga. Berupa kebenaran, damai sejahtera dan juga sukacita. Ada di dalam diri saya dan juga saudara. Dan firman Alkitab mengatakan ketika seseorang memiliki pengetahuan akan kebenaran, dia merdeka. Hari ini kita akan merdeka. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah Ibrani 11 ayat 1. Nah ini dia ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, bukti itu terjadi di belakang, itu dia tidak terlihat. Dan dasar itu adalah pengharapan yang sifatnya terjadi di depan. Nah, di sini bagian sini akan lebih gampang buat saya dan juga saudara itu untuk mengimani bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan bekerja, akan terus bekerja. Kenapa? Karena kalau misalnya saya lihat bukti, saya tuh orang yang kadang-kadang kalau ngelihat kejauhan saya suka lupa. Ada berapa banyak di sini yang suka-suka pikun? Mungkin kita kalau mikir salib di Bukit Golgota kejauhan ya. Coba ada yang di sini bisa ingat 1 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu ada di mana pernah memberikan kekejian buat Tuhan. Saya selalu ingat bagaimana saya di lantai disco saudara. Iya, Ratelindo, Ratu Teler Indonesia. Oke.
Saya pada waktu di lantai disco itu, saya bisa berhenti di situ, saya bisa selesai. Saya bisa selesai tuh. Iblis itu waktu itu bilang, kasih gue, kasih gue. Saya lagi nyakitin Tuhan, luar biasa waktu itu. Pada saat iblis bilang, di lantai ya, gak tahu itu jam berapa. Waktu itu iblis bilang, kasih gue, Tuhan gak lepas saya loh. Dia cengkram saya loh, dia sabar betul loh. Itu bukti buat saya hari ini dan dasar buat saya untuk berharap kalau saya hari ini jalan sama Tuhan, apalagi. Jadi saya mau encourage semuanya untuk ngelihat ya iman. Coba tempatin yang ada di sini. Tadi kita udah nyanyi ya. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Jangan cuma gak raguin kasih. Raguin juga kuasa dan kesetiaannya dia. Ketika saya dan saudara sedang menyakiti dia. Hari ini gak usah jauh-jauh. Seminggu yang lalu ada di mana? 2 bulan yang lalu ada di mana? Kekejian apa yang pernah kita lakukan sama Tuhan? Tuhan ada di situ, iblis ada di situ. Tuhan cengkram kita jauh lebih kuat. Hari itu bukti kita dari yang tidak kita lihat. Beri kemuliaan buat Tuhan, dasar kita buat berharap. Slide selanjutnya, nah ini kita akan contoh praktisnya sekarang, ya kan ya. Kalau dibilangin gini, praktika nggak? Praktika, saudara. Karena kalau nggak, berarti Tuhan kok iseng banget ya. Segala sesuatu yang ditulis di firman itu sebenarnya bisa kita lakukan. Asal kita tahu bagaimana caranya. Dan kita tahu bersama siapa kita bermitra. Saudara, kalau kita lihat ya, saya mikir gini. Kalau itu berat banget, coba kalau di Alkitab itu ada siapa aja pahlawan-pahlawan teladan iman. Itu tinggal di copy paste, saudara. Yang namanya iman, kalau iman itu mau memerdekakan, iman itu sekali lagi harus memenuhi 2 unsur. Dia harus kelihatan dan dia harus menerobos. Iman itu kelihatan, saudara. Saudara gak percaya iman kelihatan? Iman itu kelihatan bahkan dari rekening. Dari saldo ATM saya dan juga saudara. Enak aja gak kelihatan. Kelihatan. Nih, dulu waktu saya dibangkrutin sama Tuhan ya. Mungkin ada yang udah dengar ya di kesaksian-kesaksian saya. Saya kan dulu divonis nih ya sama dokter-dokter ya kan ya. 2 kali divonis, 1 tahun pertama lolos. Terus habis itu 8 bulan lolos. Sekarang dokternya semua udah meninggal duluan. Coba bayangin. Tuh itu 13 tahun yang lalu. Saya divonis pertama 2005. Dokternya meninggal duluan, saya divonis lagi 2010, dokternya kemarin meninggal. Coba bayangin saudara. Ya maksud saya tuh gini, kita belajar bahwa waktu saya bangkrut itu, saya bongkar celengan loh. Makanya kan saya di kesaksian saya bapak ibu saja nggak tahu. Semua saya sama Tuhan aja. Saya diselewengkan di kantor di perusahaan. Kenapa? Ya udah mau mati, semua aset saya hilang. Saya bongkar celengan saudara untuk bisa kasih persembahan waktu itu ke gereja saya di GBI. Coba bayangin saudara, itu kan iman ya. Itu iman. Jadi itu kelihatan, Tuhan bisa lihat itu dari rekening saldo begitu. Oh, saldo gue tinggal 500, habis itu ke gereja kagak kolekte. Itu dahsyat. Mempertunjukkan iman kita dalam menabur. Jadi iman itu kelihatan saudara, dan iman yang diperlihatkan itu yang memerdekakan. Itu unsur yang pertama. Baru dia bisa menerobos. Karena kalau iman gak kelihatan, dia gak bisa berdiri di depan. Ya, yang teladan iman pertama ini. Kalau kita baca ya, Bartimeus di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita mau bacakan ayatnya ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, Bartimeus, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini tadi saudara ya, Bartimeus, anak Timeus. Itu kayak orang Batak sekarang, silsilah penting.
Anak siapa lu? Timeus gitu ya kan ya. Jadi dia jelas dia itu siapa. Saudara, waktu pada saat Bartimeus itu ya, Rabuni itu artinya guru ya, bukan Rabuni matanya, tapi Rabuni. Dia menyebut Yesus sebagai guru. Dia meminta untuk matanya untuk bisa melihat. Tapi saudara, yang dilihat di sini, kenapa ini saya bilang iman yang kelihatan? Pada waktu itu, sebuah orang-orang yang mengalami sakit penyakit, termasuk juga cacat-cacat ya, kusta dan segala macam itu, pada saat itu dari komentar yang saya baca, itu mereka itu diberikan jubah khusus, supaya apa? Supaya ketika mereka keluar bermasyarakat, ada di jalan-jalan yang padat, mereka tidak bersenggolan dengan yang lainnya, karena mereka terciri dengan jubah itu, saudara. Kalau kita kembali sekarang ya ke ayat 50, kalau saya tidak salah ya. Ayat 50, saudara perhatikan di sini ya. Ayat 50, lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya mau tanya sama saudara, udah sembuh belum? Belum. Tapi dia menanggalkan jubahnya karena dia tahu ketika dia datang dan dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia sembuh. Itu iman saudara, dan itu kelihatan. Tuhan Yesus melihat bagaimana dia menanggalkan jubahnya. Jubah yang membuat ciri bahwa dia adalah orang sakit, saudara. Itu iman yang kelihatan. Sekali lagi kita juga bisa menunjukkan dengan hal-hal yang praktis dan juga sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Iman itu yang akhirnya menerobos. Kita lihat lagi ya di sini ya, di cerita yang di sini. Itu baru Bartimeus, saudara. Baru Bartimeus dengan iman yang dia menanggalkan jubahnya. Kita baca slide selanjutnya. Teladan iman yang kedua. Teladan iman yang kedua, kita mau masuk di kitab Markus 5 ayat 21 sampai 24. Kita baca dulu ya. Kemudian nanti kita jumping ke 35 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus, ini nanti ya. Jadi saudara, suami saya. Terus. Emang enak gitu kalau bawa pendeta pribadi. Iya kan? Suami saya gitu kalau udah waktu mau habis dia gini-gini nih. Injury time gitu. Coba kalau dulu kan ini itu nanti malam kita ngedate ya ke bioskop. Enggak, ini enggak waktu habis. Kalau udah kayak gini dia adu penalti nih. Lagi Pak Gembala berdiri katanya gitu. Kita terusin ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara pasti semuanya sudah pernah baca ini, pasti saya yakin dan percaya. Kalau belum, bertobatlah.
Masa kita udah setua ini belum pernah dengar cerita ini gitu ya. Jadi saudara, kenapa saya itu mau ambil ini ya. Semua pasti kita itu sangat kenal dengan cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Termasuk juga saya pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan ubahkan ya, saya mikir gini, wah saya jangan ayatiah ya. Coba saya langsung aja, harus alkitabiah. Saya harus cari bagaimana motivasinya, bagaimana latar belakangnya gitu ya. Akhirnya saya tarik ke belakang, saya nggak cuma gara-gara saya perempuan, saya fokus di perempuannya aja gitu ya, di perempuan pendarahan. Saya mulai tarik di situ, saya baca ceritanya gitu ya, saya memasukkan diri saya ke dalam adegannya, saya penghayatan peran, pendalaman karakter gitu di situ ya, sehingga saya bisa. Ini masalah iman soalnya, dan ini pasti ada keteladanan. Di situ ya saudara, kalau kita periksa ya, Yairus itu kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat saudara. Dan pada waktu itu, di era itu, zaman itu, yang dinamakan kepala rumah ibadat itu sama lah ya kayak kita di sini. Pasti pelayanannya full, pasti. Dan kepala rumah ibadat pada era itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang bertentangan doktrinnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku coba diperiksa di sini ya. Ketika dia sudah memasuki masa injury time pada waktu itu ya, itu sudah emergency, dia datang ke Tuhan Yesus yang pasti berbeda doktrinnya, mungkin berbeda doktrin dengan dia. Dan dia tersungkur di situ, tersungkur saudara. Itu nggak dibilang di dalam bait Allah ya, berarti outdoor, berarti banyak yang lihat dia. Termasuk juga mungkin orang-orang yang menjadi jemaatnya. Coba bayangin saudaraku, saya nggak mau ngambil contoh Koiwan. Soalnya gembala kita tiba-tiba gimana gitu kan ya. Itu dilihat, itu kan ada resiko. Tapi dia melakukannya saudara. Ketika dia tahu ini siapa, ini adalah penyelamat itu, juru selamat itu. Dia lakukan itu saudara, dia tersungkur. Dia tersungkur di kakinya, itu pasti banyak yang lihat. Termasuk juga mungkin jemaat, tapi dia lakukan itu saudara. Ketika apa? Ketika dia memiliki iman itu sendiri bahwa inilah orang yang bisa menyelamatkan dia. Jadi ketika kita pergi, saya mau ke slide selanjutnya. Kita mesti bedakan ya, iman itu membuat kita akhirnya beriman bukan memerintah. Coba slide selanjutnya. Sebelum, ya ini dia ya. Kalau kita lihat di sini, ayatnya ya, coba dibuka ayatnya ya, Markus 5 ayat 21. Kita buka ayatnya lagi ya. Berikutnya, 22. Tersungkurlah ia di depan kakinya, kemudian di ayat 23, perhatikan ini saudara ya. Kemudian dia bilang, adakah perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, ini akan menjadi satu hal yang berbeda, ini sekedar perintah ketika dia tidak tersungkur saudara. Kalau dia melakukannya dengan berdiri, itu beda saudara. Saya saat itu akhirnya memeriksa doa saya. Saya ini sebenarnya merintah, list belanja. Atau penitipan, ya kan kita kadang-kadang itu ya hamba Tuhan datang ke sini kayak penitipan sepeda. Titip ya doain gitu. Saya pernah dimintain doain ya bokap gue katanya gitu. Kenapa? Gue lagi di Singapura, bokap gue tuh besok di kemo katanya gitu. Doain ya bokap gue pagi-pagi nanti biar dapat kekuatan penghiburan. Ya oke, aku mengambil waktu untuk puasa saudara. Begitu saya lihat Instagram, teman saya masa di MBS, kasino. Katanya kalau gue tidur ntar gue ketiduran lagi katanya gitu. Telat ke bokap gue. Enak aja lu penitipan sepeda. Doa bareng dong. Kita gak nitipin juga termasuk ke hamba-hamba Tuhan saudara. Dan ini tidak akan terjadi kenapa? Kalau Yairus ini penyangkalan diri. Ini mengosongkan diri. Ini menjadi serupa dan segambar juga dengan Kristus. Ketika Tuhan Yesus itu memikul salib buat saya dan juga saudara. Tuhan Yesus itu gak pilih-pilih. Dia mengosongkan diri. Semua kepenuhan Allah itu bersedia tinggal di dalam diri Tuhan Yesus. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia membawa salib itu buat saya dan juga saudara. Yairus melakukannya sehingga apa? Ketika dia mengatakan anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam kata tersungkur mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Itu bukan perintah. Doa kita kan kadang-kadang gitu ya, kenceng gitu ya. Aku percaya Tuhan, kau Allah yang sanggup. Saudara melakukannya dengan cara seperti apa? Dan saya. Itu yang membuat doa kita seolah-olah akhirnya gak tahu mau kemana. Yairus saudara, dia melakukan itu. Periksa doa kita hari ini, lepaskan semuanya. Nah selanjutnya, ini bayangin ya, saya waktu belajar ini ya. Waktu saya baca cerita ini ya, ini Yairus lagi jalan ya. Tiba-tiba saudara, itu seperti apa? Itu seperti kita membawakan doa yang sama. Saya percaya hari ini gak ada doa yang terlalu eksklusif.
Hampir semua doa kita seragam. Kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, membawa doa buat bangsa, negara, keluarga kita. Gak ada temuan-temuan baru. Hari ini gak ada yang orisinil. Semua doa kita sama. Itu seperti di sini. Ada satu jalan kita berdesak-desakan membawakan hal yang sama. Saudara bayangin gak? Yairus lagi jalan, Tuhan Yesus bilang, oke, I go to your place. Pengkhotbah dari selatan harus ada bahasa Inggris. Jaksel. Jadi Yairus lagi jalan, Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan jalan, aku bersedia untuk datang melihat anakmu itu. Saudara lihat, ketika dia lagi jalan, Tuhan Yesus jalan bersama Yairus, perempuan itu datang. Perempuan yang pendarahan itu datang, saudara. Dan perempuan itu bilang, di situ disampaikan bahwa apa? Dia sudah 12 tahun, dia sudah ke tabib ini, tabib itu, tidak ada faedahnya, semua sudah habis. Nah dia bilang di situ, kalau aku pegang jubahnya, aku sembuh. Dan ada langkah iman di situ. Saya pikir itu, 12 tahun pendarahan ya, itu pasti gak enak banget. Mungkin dia bau. Tapi dia keluar, saudara. Gak kayak kita, aku percaya Tuhan kau akan menyembuhkan aku. Amin. Drakor abis itu. Sambil nunggu Tuhan kerja. Itu perintah, saudara. Perempuan ini keluar dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya dia keluar. Nah, saudara di sini saya lihat ya, waktu dia bilang, aku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu artinya apa? Aku pegang jubahnya, aku ikut Tuhan Yesus. Itu yang kedua, aku sembuh. Kalau saya kan dulu gitu, kalau aku sembuh, aku pegang jubahnya. Itu nasar, saudara. Itu kebalik. Jadi jangan sampai salah. Tuhan kalau aku sembuh, aku berikan hidupku 24 jam sebagai full time di gereja wow. Gak kayak gitu. Itu namanya nasar. Dan yang menyelamatkan itu adalah iman. Percayalah, nasar itu penyanyi dangdut. Oke? Ya, Tuhan bilang ketika aku datang untuk kedua kalinya, apakah akan kutemukan iman, bukan nasar, saudara. Ada langkah iman di situ, dia keluar. Dia keluar, saudara. Dan itu yang menerobos, dia menerobos, makanya merdeka. Jadi harus kita lihat ya, nggak apa-apa, saya dulu juga gitu sebelum bertobat. Saya sampai preskon lagi, kalau dunia ini sudah tidak lagi mau mendengar saya, kalau dunia ini sudah tidak lagi mau membaca buku saya akan menulis sampai mati buat Tuhan. Keren banget gak tuh? Saya sampai bilang sekarang, itu kayaknya salah ya Tuhan, boleh gak dihilangin? Puji Tuhan hari ini, hilang press conference-nya. Gak ada di jejak digital, malu gak tuh saya? Jadi itu saudara, perempuan ini keluar, ada langkah iman di situ. Jadi saudara kalau misalnya kita sekarang bilang kita berserah sama Tuhan. Berserah itu seperti barter, transaksi saudara. Menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Harus ada langkah iman, itu masukin koordinat. Saudara pikir kalau tentara Jepang menyerah kepada tentara Indonesia, habis itu bilang oke kita nyerah. Terus dibilang gini, kesian sayang, capek ya. Sini mau minum apa? Pijit ya. Enggak saudara, dibully. Jadi kalau saudara gak mau berserah, bilang aku sudah serahkan sama Tuhan. Kita harus lebih aktif saudara. Karena kalau kita bilang kita berserah, tapi kita gak ngapa-ngapain, jangan nyerah. Tembak aja terus sampai mati konyol. Bisa kayak gitu saudara. Jadi waktu kita bilang kita berserah, kita tuh bersedia sama Tuhan. Perintahnya apa, pekerjaannya apa. Jadi kita bisa menerobos dan itu memerdekakan. Gak cukup sampai di situ saudara ya. Coba bayangin ya, Yairus ada di mana coba? Coba saya mau tanya, Yairus ada di mana? Yairus itu lagi jalan sama Tuhan, itu perempuan nyempil. Anaknya mau mati. Di Alkitab gak dibilangin loh Yairus nyolek Tuhan, remember me. Ditutup, mau mati. Enggak. Yairus tenang aja. Jadi saudara ketika kita membawakan doa, bersama dengan miliaran doa, ketika itu dijawab duluan, asal saudara dan saya tahu kita jalan sama siapa, kita gak terguncangkan saudara. Dengan berkat-berkat orang. Kita kadang-kadang gitu kok saya berdoa duluan dia yang dilawat duluan Tuhan. Lihat Yairus, dia gak baper. Walaupun perempuan itu nyempil di perjalanan, Tuhan Yesus urus dia duluan, nyembuhin dia duluan. Yang dikatakan anaknya mau mati saudara. Saya dan saudara kalau sehari ini kita lagi membawakan doa kita juga harusnya gak terguncangkan. Selama kita tahu kita jalan sama siapa. Saya yakin tuh ya di situ ya Yairus ya dengan mukanya yang kayak gitu. Terserah deh Tuhan mau mampir 4, 5 terserah. Yang penting ini Tuhan Yesus. Kita akan sampai di sana. Mau mampir sampai kapanpun. Jangan terguncangkan dengan berkat-berkat orang saudara. Pastiin aja kita ngerasain hadirat itu.
Dengan iman itu saudara ya. Yang berikutnya itu Yairus. Kalau ceritanya diterusin saudara. Itu ketika dia sampai di rumah. Itu keluarga terdekatnya semua udah ngomong ini mau ngapain lagi lo datang. Udah mati anaknya. Kalau saudara terusin coba. Mungkin kita hari ini membawakan doa. Saya udah gak tahu 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Saya aja ada doa 8 tahun hari ini belum dijawab. Mungkin orang udah ngomong kayak gini. Sudahlah lu kayak orang susah. Udah gak ada gunanya. Jangan saudara. Lihat Yairus. Begitu dibilang di sana, anakmu sudah mati. Tapi ketika dia ngelihat Tuhan Yesus, dia bilang tenang, jangan takut, percaya aja kata Tuhan Yesus. Itu yang mesti kita imanin dari sekarang. Nah, itu nanti ada latihannya sih ya. Oke, dan slide selanjutnya, sebelum saya tutup nanti ya. Slide selanjutnya, jadi ada 3 yang kita pelajari sudah di pahlawan iman. Hah, habis? Kita nggak mau slide lagi. Itu 5 menit lagi. Jadi saudara ya, kembali lagi ke sini. Saya mau sampaikan di sini kenapa? Waktu kita belajar ya, iman itu kan itu sebetulnya adalah yang saya bilang itu tadi. Dia itu substansi, dia itu sifat. Orang Kristen, orang percaya, dia harus memiliki sifat itu. Bukan sekadar Yesusnya aja yang memberikan keselamatan. Bukan hanya sekadar Yesusnya aja yang memberikan kesembuhan, pemulihan dan juga kemerdekaan. Tapi ketika kita mempunyai iman, kita akan sampai ke sana. Dan iman itu yang ada latihannya. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan saudara. Saya belajar tuh ya dari langkah praktis. Waktu saya divonis, saya mau mati katanya 8 bulan lagi, 1 tahun lagi gitu ya. Habis itu saya juga divonis, saya sembuh, pulih semuanya. Bahkan hari ini tuh saya punya alat reproduksi, saya kan perempuan mandul ya, seumur hidup saya tuh mandul. Sekarang saya tuh kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya dibilang saya punya rahim anak umur 29 tahun. Coba bayangkanlah itu saudara. Tapi saya tahu ini urusannya udah bukan lagi untuk saya. Ini urusannya adalah perluasan kerajaan surga. Ini urusannya adalah pengabaran Injil, saudara. Dan saya nggak mau terobsesi dengan yang memvonis saya juga tentang kesembuhan. Ada langkah praktis yang selalu saya lakukan setiap hari gitu. Saya nggak tahu kalau ditanya hari ini saya sembuh, nggak tahu. Tapi saya selalu tunjukin sama Tuhan gini, Tuhan tahu nggak bulan ini aja sampai akhir bulan saya udah tahu mau khotbah di mana. Dan saya udah tahu bajunya Tuhan. Kayak dulu waktu saya nge-MC, saya pernah melakukan itu buat dunia saudara. Saya udah tahu saya ini yang ngontrak siapa. Habis itu saya pakai apa, bajunya dari mana, bulu matanya rangkap berapa. Kalau hari ini saya pengkhotbah yang pakai bulu mata itu karena saya pernah pakai bulu mata jam 2 pagi saudara untuk dunia. Jadi untuk khotbah juga untuk Tuhan saya akan pastikan saya tidak turun dari standar itu. Jadi saudara, ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Ketika kita lakukan itu buat orang-orang di sekitar kita. Karena kekristenan itu ada 3. Tentang iman itu ada 3. Saya akan tutup ya. Yang namanya iman itu ada 3. Yang harus kita kejar hari ini. Kenapa? Kekristenan itu saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kemitraan. Kemitraan bersama dengan Tuhan. Dan kemitraan itu saudara, itu perlu hubungan, perlu rasa percaya. Saudara mau bermitra bisnis dengan orang yang gak bisa dipercaya, saya yakin enggak. Jadi kita mesti bangun itu. Saya waktu itu pernah bilang gini, kalau saya gak percaya, pasti bapak saya gedek juga ya. Kalau misalnya saya bilang, Pak, saya jadi tuh sekolah di luar negeri. Iya. Setiap hari saya tanya itu sama bapak saya juga pasti empet sama saya. Kalau saya mau membawakan apa sama Bapak kita yang kita sudah sangat percaya, kita gak perlu tanya-tanya lagi. Kita akan sampai ke sana. Berapa banyak saya dan juga saudara yang pernah ngomong gini sama anak kita, wes menengai kowe, aku bapakmu, I know what's best for you. Mesti dikombine. Kita selalu bilang sama anak kita, udah diem aja, aku bapakmu, aku ibumu, aku tahu mana yang terbaik untuk kamu. Kalau Tuhan sekarang bilang, udah diem aja, jangan takut, percaya. Kok kita nanya mulu, lama kali lo mencekam. Tuhan. Ini adalah kekristenan itu adalah hubungan saudara. Dan itu memiliki rasa percaya. Bangkitin itu. Dan yang kedua saudara, ketika kita tadi bilang ya, bahwa ini adalah satu transaksi. Waktu ini adalah transaksi. Saya mau mengundang tim worship ya, ke sini ya. Berserah, menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Itu perlu mata uang saudara. Mata uang itu iman. Mata uang itu iman, kita gak bisa punya apapun tanpa iman. Orang percaya gak bisa memiliki apapun. Dari yang tidak ada menjadi ada tanpa iman. Itu mata uang kita saudara.
mata uang kita itu iman. Dan yang terakhir saudara, ketika kita bisa melihat yang terjadi di belakang, berkat rohani itu sekarang sudah ada di dalam diri saya dan juga saudara. Maka kita bisa melihat berkat jasmani yang dalam perjalanan sedang menuju ke arah saudara dan saya. Ada langkah praktis, sampai saya bawa lagu yang tadi ya. Bersamamu Bapa. Saya senang lagu ini ya. Langkah praktis kita ya, sambil nyanyiin ya sama Tuhan ya. Siapapun yang hari ini lagi diproses ya sebenarnya sama Tuhan. Lebih gampang loh sebenarnya untuk bilang Tuhan jangan tinggalin saya ya gitu. Dulu saya sampai bilang kayak gini sama Tuhan waktu saya lagi diproses luar biasa ya. Jadi Tuhan lagi mau tumbuhkan akar di saya. Gak ada yang lihat saudara. Semua cuma ngelihat, wah iya tuh sok suci tuh. Saya dijauhin sama banyak orang dihakimi gitu ya. Itu lebih gampang ternyata hari ini. Saya bilang gini, Tuhan, di Alkitab dibilang, kalau Tuhan dekat sama orang yang patah hati, udahlah Tuhan sampai mati bikin aku patah hati. Saya bilang gitu. Nah hari ini saudara, saya itu banyak menerima pujian, itu sama tipuannya saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, jangan lepas saya Tuhan. Karena ini lebih susah untuk buat saya, untuk akhirnya tetap nyender sama Tuhan. Iman itu artinya nyender sama Tuhan. Ketika sekarang situasinya itu saya tuh banyak pertolongan, banyak pujian, banyak hal-hal manis. Itu lebih sulit buat saya buat nyender sama Tuhan. Dan lagu ini sebenarnya, itu lagu yang buat saya itu harus saya nyanyiin setiap hari. Saya mau lewatin semua. Baik hujatan, kritikan, bangkrutan, kesakitan, kesembuhan, pujian, makian. Saya mau lewatin sama Tuhan. Kramu besar melimpah bagiku. Nyanyiin ini ya saudara ya. Nyanyi ya. Dia Bapa di segala musim. Yang lagi diproses, yang lagi gak ada apa-apa. Sebenarnya kita mesti sadar dengan siapa kita jalan. Ku lewati semua. Kejar mata uang itu saudara. Kita bisa bertransaksi. Kita terbatas, tapi kita memiliki mitra yang tidak terbatas saudara. Aktifin, gunakan saudara. Ketika nanti kita berdoa hari ini ya, siapapun kita yang lagi minta kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, kita ngerti bagaimana memperlakukan Tuhan. Kita bisa jadi orang-orang Kristen yang lebih powerful. Otoritas yang kita miliki dari Tuhan hanya bisa terjadi ketika ada ketundukan saudara. Hari ini kita mau jadi orang yang lebih tunduk sama Tuhan. Dan kita mempergunakan kemahaan Tuhan untuk memperlengkapi kita, menjalani hidup kita setiap hari. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Hari ini saya dan juga saudara bersamamu Bapa. Mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau periksa iman kami ya Tuhan. Kami mau perlihatkan iman kami ya Tuhan. Karena iman kami bisa kelihatan dari apapun yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan. Kami mau tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Kami membiarkan-Mu berdaulat Tuhan. Membiarkan-Mu dengan kreativitas-Mu Tuhan. Tidak melimitkan-Mu Tuhan. Kreativitas-Mu Tuhan menolong kami ya Bapa. Dan kami adalah teladan-teladan iman Tuhan. Seperti Bartimeus, seperti Yairus Tuhan. Seperti perempuan yang pendarahan. Kami teladan iman di zaman now Tuhan. Melimpah bagiku.
Terima semua berkat rohani dari surga ya Tuhan. Kebenaran, damai sejahtera dan juga sukacita hari ini Tuhan. Kami keluar dari tempat ini Tuhan menjadi teladan iman Tuhan. Mengaktifkan-Mu ya Tuhan. Membiarkan-Mu bekerja, berdaulat Tuhan. Beracara dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Allah yang luar biasa. Bapa kami yang setia, yang sabar Tuhan. Mencengkram kami Tuhan. Menghajar kami dan juga mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal membuat kami terpesona. Hari ini ya Tuhan kami mau menjadi manusia yang baru. Roh Kudus ambil alih semuanya ya Tuhan. Bertahta kembali di hati kami ya Tuhan. Karena tempat-Mu di sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai. Bersenang-senanglah dengan kami Tuhan. Hari ini sampai Engkau menjemput kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Allah yang kami percaya. Allah kami membawa semua perkara. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Sorry kepotong dulu, dipotong. Saudara diberkati pagi siang hari ini, amin ya. Thank you Sis Tamara. Saudara saya mau bilang dia bukan lucu di mimbar aja. Ketemu hari-hari juga orangnya begini kocak saudara ya. Luar biasa, gak nyangka gitu ya. Kekocakan sama mukanya gak matching sebenarnya ya. Oke, puji Tuhan saudara, kita sepanjang bulan ini kita mau belajar tentang iman. Tadi Sis Tamara udah ngomong bahwa iman tuh mata uang. Mata uangnya surga. Saudara, dan saya mau katakan kerajaan surga itu udah ada di dalam saudara dan saya. Segala kekayaannya itu udah ada di dalam kita. Bagaimana memanifestasikannya di dalam hidup kita? Perlu iman. Saudara, saya lupa nih ada berapa banyak buku tentang iman. Puji nama Tuhan. Sekarang beneran nih persembahannya saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Biar firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kami Bapak dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuhan kami mau memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day. It's the day that the Lord has made, that the Lord has made, that the Lord has made. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman.
than the one who paid it all, only Jesus. Doa pagi online bersama GBI Wow diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat. Rabu 7 Juni 2023 belajar wawasan tentang iman. Rabu 14 Juni 2023 membahas tentang hukum iman. Rabu 21 Juni 2023 penghalang iman, dan Rabu 28 Juni 2023 mengenai iman yang bertambah. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Only Jesus. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna, sing Hosanna. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pagi siang hari ini kami boleh bersama beribadah di tempat ini. Bersamamu Bapa kami lewati semuanya. Kami tahu kasih-Mu, karunia-Mu buat kami terlalu besar Tuhan. Kami bersyukur dan tak habisnya kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terus bawa kami naik dan terus naik Tuhan, kepada iman dan kepada iman Tuhan, kepadamu Tuhan, sampai kami terus melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, firman yang disampaikan lewat Ibu Tamara. Mari kita arahkan tangan buat Ibu Tamara. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa. Biar terus Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu lewat perkataannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada boleh terus menjadi berkat dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Kau terus bawa naik Tuhan, Kau perlebar dan Kau perluas lebih lagi Tuhan pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Wow di tempat ini. Tuhan berkati gereja kami, biar terus Tuhan Kau tambah-tambahkan Tuhan jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini. Kami melihat hari ini Tuhan, Kau melakukannya dan mengerjakannya buat gereja kami Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami, Bapak Iwan dan Ibu Ola di tempat ini. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau taruhkan visi dan misi-Mu Tuhan untuk perkabaran Injil di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan terus Kau bawa naik ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Dan biar setiap mereka yang datang, mereka tidak sama lagi ketika mereka pulang. Mereka menerima berkat Tuhan dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat, buat pengerja di GBI Wow di tempat ini. Khususnya buat pengerja, Tuhan berkati mereka yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Begitu juga buat jemaat-Mu Tuhan, Kau juga memberkati. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu dan semua jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau bukakan usaha-usaha yang baru dan Kau tambah-tambahkan terus Tuhan. Perbendaharaan-Mu yang melimpah ya Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa hati Tuhan ada atas bangsa ini. Dan bangsa ini terus Tuhan mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Bahkan Tuhan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan keamanan kesejahteraan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami pada pagi hari ini sebelum kami pulang dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. This is the day